Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Siap menggila lawan Australia? Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Sayangnya, penyerang model seperti Ramadhan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadhan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, penyerang seperti Ramadhan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadhan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadhan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak 2 gol, sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadhan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangun yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Ramadhan Sananta dan Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persis Solo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persis Solo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadhan Sananta. Patrick Kluivert dan Alex Pastor mau mempelajari bahasa Indonesia, satu langkah lebih maju dibanding Shin Tae-yong. Salah satu yang menjadi penyebab kejatuhan Shin Tae-yong yaitu persoalan bahasa. Pelatih asal Korea Selatan itu tak bisa berbahasa Inggris dan selama 5 tahun belum sanggup berbahasa Indonesia. Dalam hal komunikasi, ia harus dibantu penerjemah Jeng Seok-seo untuk bahasa Indonesia dan Shin Sang-gyu untuk bahasa Inggris. Hal tersebut membuat komunikasi pelatih dan pemain tak berjalan optimal, terutama setelah level Indonesia semakin tinggi. Kini PSSI sudah menunjuk Patrick Kluivert, persoalan tersebut seharusnya segera teratasi. Patrick Kluivert berbicara bahasa Belanda, bahasa ibu sejumlah pemain naturalisasi, sekaligus fasih bercakap bahasa Inggris. Dalam komunikasi dengan pemain naturalisasi, Kluivert tak memerlukan seorang penerjemah. Adapun perihal komunikasi dengan pemain lokal, Kluivert dan para asisten menunjukkan intensi mau belajar bahasa Indonesia. Legenda timnas Belanda itu menyatakan akan belajar bahasa Indonesia pada wawancara pertama sebagai pelatih Garuda. Terima kasih, ya ucap Kluivert saat memungkasi sesi tanya-jawab dengan media pada Minggu, 12 Januari 2025, lalu. Salah satu hal pertama dari banyak hal yang akan saya lakukan. Saya akan berusaha yang terbaik untuk belajar bahasa Indonesia, tegas Kluivert. Tak lama kemudian, sang asisten Alex Pastor turut menyatakan intensi serupa. Melalui akun Instagram pribadinya, Alex Pastor mengunggah momen mempelajari bahasa Indonesia. Bersiap untuk tantangan luar biasa ini, tulis Pastor di Instagram. Dalam unggahan tersebut, terlihat buku berjudul Indonesia untuk Pemula. Pastor sendiri dianggap akan menjadi otak taktikal timnas Indonesia pada era Kluivert. Jika Kluivert tak punya riwayat kepelatihan mentereng, Pastor bisa dikatakan lebih jago ketimbang atasannya. Ia pernah membawa 3 tim promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Belanda, sebagai pelatih kepala, yaitu Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Jika sudah begini, patut dinanti racikan rasa Belanda dari Kluivert dan kolega terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan. Fan Persis Sanjung habis Denny Lanzaat, dia yakin asisten pelatih timnas Indonesia itu akan jadi sosok kunci di skuad Garuda. Mantan penyerang timnas Belanda, Robin van Persie,
ikut merespon kehadiran Denny Lanzaat. Sebab, pria yang akan jadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia punya kualitas ciamik. Seperti diketahui, Patrick Kluivert akan menjadi juru taktik baru untuk timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu akan dibantu oleh dua sosok anyar sebagai asistennya, yakni Lanzaat dan Alex Pastoor. Van Persie pun pasti sudah cukup akrab dengan tiga sosok pelatih tersebut. Tentu saya sudah sangat mengenal tiga nama pelatih baru di timnas Indonesia. Semua mempunyai kualitas yang bagus, kata Van Persie, dilansir dari kanal TNT Sport. Van Persie memiliki pandangan tersendiri untuk sosok Lanzaat yang cukup lama berkarier sebagai asisten pelatih. Dia menilai, sosok berusia 48 tahun itu memiliki pengalaman yang sangat mentereng dan punya kualitas bagus. Bersama dengan Denny, saya juga memiliki hubungan baik. Denny pernah menjadi asisten pelatih di AS dan saya pikir dia benar-benar berkualitas, cukup santai dan orang yang tenang, ujarnya. Tetapi jangan meremehkan karirnya, karena dia juga bermain di klub-klub besar di Belanda dan periode lama di Premier League dan dia bermain di tim nasional Belanda, lanjut dia. Robin van Persie mengakui Lanzaat memiliki komunikasi yang bagus sehingga dapat menjadi penghubung yang sangat baik dengan para pemain. Pengalaman Lanzaat sebagai pemain lini tengah juga akan menjadi nilai tambah bagi para pemain timnas Indonesia. Dia juga merupakan penghubung yang sangat baik antara pelatih kepala dan tim, jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di tim, ungkap Van Persie. Gary Rowett bakal menyusutkan jumlah pemain dalam skuad Oxford United setelah belanja pemain di bursa transfer Januari. Marcelino Ferdinand berada dalam bahaya, jika merujuk pernyataan terbaru pelatih Oxford United. Oxford United kini sedang mengangkasa di kasta 2 Liga Inggris, dengan memuncaki klasemen 6 laga terakhir divisi Championship. Itu adalah perubahan nasib yang kontras dibanding akhir Desember, saat hanya berjarak selisih gol dari zona degradasi. Perubahan nasib itu bisa terjadi berkat kedatangan Gary Rowett sebagai pelatih, menggantikan Des Buckingham yang dipecat. Rowett datang bertepatan dengan bursa transfer Januari, sehingga bisa melakukan pembedahan skuad. Ia mendatangkan 3 pemain baru, yaitu Tom Bradshaw, Michael Helik, dan Ulla Romeni. Tambahan lain yaitu Steven Negru pulang dari peminjaman, Joe Bennett dan Simon Eastwood kembali dari cedera. Sebelum itu, ia sudah melepas Malcolm Ebiowei, Kyle Edwards, dan Will Godwin. Jumlah pemain bertambah mencapai 5 orang, sedangkan pemain keluar hanya 3. Rowett pun akan segera mencoret pemain di pinggiran, yang selama ini minim mendapatkan menit main. Saya pikir kami sedikit terlalu besar dalam hal jumlah pemain, itu turnya di Oxford Mail. Dan mungkin kami harus melepaskan 1 atau 2 pemain untuk pergi dan bermain reguler, jelasnya. Salah satu pemain yang berpeluang besar ditendang adalah winger timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sebagai pemain minim pengalaman di Liga Inggris, sulit untuk tidak mengaitkan keberadaan Marcelino dengan kepemilikan Oxford. Oxford United dimiliki 2 konglomerat Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Dengan hanya mengandalkan KTP Indonesia alih-alih kemampuan di lapangan, Marcelino sejauh ini hanya 1 kali bermain, itu pun di Piala FA. Kami tidak mau bekerja dengan skuad berisi 26 atau 27 pemain, karena sangat sulit menjaga tiap orang bahagia, itu tutur Rowett. Kami memiliki beberapa pemain baik yang saya rasa akan mendapatkan kesempatan dan bermain lebih sering, jelasnya lagi. Oxford saat ini punya 2 pemain Indonesia, yaitu Marcelino dan Ulla Romeni yang sedang proses naturalisasi. Akankah Rowett berani mencoret pemain bawaan bosnya dari Indonesia? Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat terlihat sudah kembali ke Belanda. Ia memantau Eliano Reijnders yang memperkuat PEC Zwolle. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Stray Denny Lanzaat pada Minggu, 19 Januari 2025. Denny Lanzaat berada di tribun penonton dengan memberikan tanda lokasi PEC Zwolle. Selain itu, Denny Lanzaat juga berfoto bersama Eliano Reijnders selepas pertandingan. Ini merupakan sinyal bahwa Eliano Reijnders akan dipanggil ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan segera menjalani agenda penting di bulan Maret yakni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia di Sydney Football Stadium. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat ini, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Sementara itu, PEC Zwolle menjamu PSV Eindhoven pada laga pekan E19 Eredivisie di Stadion Makpark, Zwolle, Belanda, Sabtu, 18 Januari 2025.
Eliano Reijnders bermain sebagai starter di posisi bek kanan dengan formasi 4-2-3-1. Adik dari Tijani Reijnders itu bermain hingga pertandingan berakhir. PSC Zwolle mampu mencetak gol cepat pada menit kedua melalui Filip Krastev. Pada menit ke-25, Johan Bakayoko menyamakan kedudukan untuk PSV. Filip Krastev mencetak gol lagi, pada menit ke-38 untuk membuat PSC Zwolle unggul 2-1. PSC Zwolle mencetak gol ketiga pada menit ke-94 lewat Dylan Vente memanfaatkan umpan Filip Krastev. Sejauh ini, Eliano sudah mencatatkan 101 pertandingan bersama PSC Zwolle di berbagai kompetisi. Di Eredivisie sendiri, Eliano telah mencatatkan 96 pertandingan dengan 5.644 menit bermain. Ia telah mencetak 6 gol dan 5 assist. Pemain kelahiran Tampere, Finlandia itu bergabung dengan tim senior PSC Zwolle sejak 2020. Patrick Kluivert memanggil penyerang incaran Juventus Robin Mirisola untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama penyerang Jonggeng, KRC Geng U21, Robin Mirisola mencuat dalam beberapa hari terakhir. Penyerang berusia 18 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia. Pemegang 4 caps bersama timnas Belgia U19 itu mengaku mempunyai darah Indonesia dari sang kakek. Striker muda potensial yang sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pemain via Football Indonesia A. Robin Mirisola memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek, dari ibunya, yang berasal dari Yogyakarta, ditulis akun pemain keturunan ID. Secara statistik, Robin Mirisola jauh lebih menggila ketimbang penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk. Bersama geng U21 yang mentas di Liga 2 Belgia 2024 hingga 2025, penyerang bertinggi badan 182 cm itu mengemas 6 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Statistik itu jauh mengungguli Rafael Struijk yang baru mencetak 1 gol dari 9 pertandingan Liga Australia 2024 hingga 2025 bersama Brisbane Roar. Karena itu, Robin Mirisola sangat potensial untuk membela timnas Indonesia. Secara statistik, Robin Mirisola juga jauh lebih mentereng ketimbang penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven. Jadi, apakah Patrick Kluivert akan meminta PSSI untuk menaturalisasi Robin Mirisola? Robin Mirisola yang pernah menjadi incaran Olympique Marseille ini juga melempar kode di unggahan akun pemain keturunan ID. Ia menaruh emoji tepuk tangan saat akun pemain keturunan ID membahas profil Robin Mirisola. Jika Robin Mirisola bisa dinaturalisasi menjadi WNI, tentunya kabar membahagiakan, sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan saat ini. Selain Robin Mirisola, ada beberapa penyerang muda yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Salah satunya adalah penyerang Fortuna Sittard U21, Sjors Louis Hermsen. Pemain yang sudah mencatatkan caps bersama tim senior Fortuna Sittard kabarnya berminat membela timnas Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya, untuk menjadi warga negara Indonesia, kata Sjors Louis Hermsen, Okezone mengutip dari akun pemain keturunan ID. PSSI terus mencari sosok direktur teknik yang tepat untuk timnas Indonesia. Erick Thohir menyampaikan salah satu syaratnya adalah orang tersebut harus mau tinggal di Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir mengakui masih mencari sosok yang menjadi direktur teknik untuk timnas Indonesia yang tepat. Menurut Erick, sosok dirtek tersebut harus seseorang yang bisa tinggal sepenuhnya di Indonesia. Selain itu, dirtek juga harus bisa turun ke daerah-daerah untuk menjelaskan filosofi sepak bola Indonesia. Hal ini yang diakui Erick Thohir masih sulit ditemukan. Erick Thohir bahkan mengatakan sempat ada 3 kandidat kuat dirtek timnas Indonesia, namun sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berubah pikiran. Mencari figur dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus, ujar Erick Thohir di Jakarta pada Minggu, 19 Januari 2025. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Yang sulit juga kita maukan dirtek yang mau full-time tinggal di Indonesia. Kita sempat ada 3 nama, bulan yang lalu saya sudah yakini tapi ya kita berubah lagi tapi mudah-mudahan akhir Februari ini bisalah diumumkan, tambahnya. Selain menjelaskan filosofi sepak bola Indonesia, dirtek juga harus mengetahui seluk-beluk persepak bolaan Indonesia. Kemudian ia juga harus bertukar pikiran dengan seluruh pelatih timnas Indonesia segala kelompok usia, maupun sepak bola wanita. Dirtek juga jadi sosok yang bertugas turun ke daerah-daerah untuk terus memberi pedoman dari pusat soal sepak bola Indonesia.
Dirtek harus bisa bertukar pikiran dengan pelatih senior pelatih U23, U20, U17, kata Erik. Dia juga bisa mulai turun ke daerah menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia seperti apa ke depan. Memang kita sudah ada formulanya sebelumnya, tapi kan kembali sepak bola berkembang. Kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinu. Jadi bukan karena sebuah generasi emas selalu punya prestasi yang bagus tetapi habis itu terputus. Nah, ini bagaimana Indonesia juga bisa terus konsisten melahirkan generasi yang baik dan hasil yang baik, ya ini memang perlu kerja sama semua, tak mudah tapi ya kita coba, lanjutnya. Untuk itu, Erick Thohir menjanjikan pada akhir Februari 2025 PSSI sudah bisa mengumumkan siapa sosok Dirtek untuk Timnas Indonesia. Mungkin nanti asisten pelatih dulu yang diumumkan baru Dirtek akhir Februari, pungkas Erick Thohir. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan Ketum PSSI Erick Thohir sangat ingin melihat Ian Maatsen memperkuat Timnas Indonesia. Permintaan Erick Thohir itu pun langsung direspons pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert saat mendengar hal itu. Saat itu, Exco PSSI Arya Sinulinga mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Inggris untuk bertemu perwakilan Ian Maatsen. Sayangnya, pertemuan tidak menghasilkan apapun karena saat ini Maatsen masih mengharap jadi andalan Ronald Koeman di Timnas Belanda. Coach Patrick, jika Anda dapat mendatangkan Ian Maatsen ke Timnas Indonesia, itu akan menjadi hal yang istimewa untuk saya, kata Arya Sinulinga menirukan perkataan Erick Thohir, Okezone mengutip. Coach Patrick pun hanya bisa tersenyum mendengar permintaan dari sang Ketua Umum Federasi PSSI, Erick Thohir. Setelah berapa kali dikecewakan Koeman, apakah Maatsen mulai tertarik memperkuat Timnas Indonesia? Peluang itu sangat besar, sebab prestasi Timnas Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia jika mampu berada posisi kedua. Kondisi itu membuat pemain-pemain keturunan Grade A diprediksi tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, salah satu agenda pertemuan itu memuluskan jalan Indonesia mendapatkan jasa Maatsen. Jika diperkuat Ian Maatsen, peluang Timnas Indonesia berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Tom Haye angkat bicara soal keputusan PSSI saat menunjuk trio Belanda untuk mengisi pos di tim pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bakal menjadi pelatih kepala dalam komposisi ini dan sudah diperkenalkan pada 12 Januari 2025. Sementara kinerja pelatih 48 tahun tersebut ditopang oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat selaku asisten pelatih. Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih di level tim nasional, salah satunya saat melatih Curaçao. Sementara Alex Pastoor punya rekam jejak bagus sebagai pelatih kepala dan pernah membawa tim asuhannya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Denny Lanzaat lebih banyak menghabiskan karirnya sebagai asisten pelatih di berbagai klub. Tom Haye pernah bekerja sama dengan 3 pelatih dari negeri kincir angin tersebut. Patrick Kluivert pernah melatihnya saat Tom Haye masih bermain di Jong AS Alkmaar. Pemain 29 tahun tersebut juga pernah bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Keduanya pernah bekerja sama dengan Tom Haye saat masih di AS Alkmaar. Alex Pastoor memulainya di AS Alkmaar sebagai asisten dari Marco van Basten, lalu menjadi pelatih sementara AS Alkmaar pada 2014 usai sang juru taktik utama mundur. Sementara Denny Lanzaat kala itu menjadi asisten pelatih di AS Alkmaar. Bersama Alex dan Denny, saya telah bekerja lebih lama di AS, namun dengan tim utama, ujar Tom Haye. Jadi, Denny bergabung sebagai asisten pelatih, ujar Tom, dan Alex juga pernah menjadi asisten pelatih Marco van Basten. Dia adalah pelatih kepala. Alex, pada periode ini, mengambil alih. Dan itu lucu, karena dia mengizinkanku melakukan debut sebagai starter. Tentu saya tidak melupakan momen ini, karena saya tidak akan pernah melupakan pertandingan pertama saya di sepak bola profesional sebagai starter, jelanjutnya. Tom Haye menilai Denny Lanzaat sebagai komunikator yang bagus antara pelatih kepala dan para pemain. Dirinya bisa menjalin hubungan baik dengan semua pemain dan staf pelatih di ruang ganti. Karena hal tersebut, dirinya yakin trio Belanda di staf pelatih Timnas Indonesia bisa bekerja bagus. Dan dengan Denny, saya selalu memiliki hubungan yang baik. Denny selalu menjadi asisten pelatih di AS. Dan menurut saya kualitas sebenarnya adalah dia adalah orang yang cukup santai dan tenang, ujar Tom Haye. Namun jangan remehkan karirnya, karena ia juga pernah bermain bersama tim-tim besar di Belanda dan juga untuk periode yang lebih lama di Liga Premier juga. Dan banyak pertandingan untuk tim nasional. Jadi, dia adalah gelandang yang sangat bagus.
Jadi, saya juga bisa belajar banyak darinya. Namun dia juga sangat pandai menjadi penghubung antara pelatih kepala dan tim. Jadi, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di tim. Jadi, bahkan di hari-hari Anda sedang tidak enak badan atau orang lain, terkadang loh, terutama di klub, Anda tidak bisa bermain setiap minggunya atau ada pemain yang mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan pemain lainnya. Tapi dia juga sangat bagus dalam peran mental. Nah, oleh karena itu menurut saya kombinasi ketiganya bisa bekerja dengan sangat baik, tutupnya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert punya trik tersendiri agar pemain naturalisasi segera bergabung ke skuad Garuda. Belakangan ini santer terdengar pria asal Belanda itu menyodorkan beberapa pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Coach Patrick bahkan memohon langsung kepada PSSI agar proses naturalisasi ini dipercepat sehingga nama-nama yang disodorkan bisa segera berseragam Timnas Indonesia. Saya berharap semua pemain naturalisasi dipercepat dan segera berganti kewarganegaraan, ucap Patrick di Liputan 6. Saya akan berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI apabila proses ini bisa dipercepat, imbuhnya. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga menargetkan proses naturalisasi bisa rampung sebelum Maret mendatang. Harapannya, mereka bisa memperkuat Timnas Indonesia di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan sedang digodok PSSI dan Menpora agar bisa rampung sebelum Maret, ditulis Arya melalui Instagram pribadinya. Insya Allah pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia, Maret mendatang. Target Ketum PSSI para pemain naturalisasi bisa membela Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Apabila para pemain keturunan tersebut bisa bergabung di kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia yang saat ini dihuni banyak pemain potensial. Patrick Kluivert buka peluang Cyrus Margono untuk gabung ke Timnas Indonesia. Nasib Cyrus Margono di era Shin Tae-yong terabaikan dari skuad Garuda Indonesia. Cyrus merupakan kiper berusia 22 tahun yang belum dapat kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia saat era kepelatihan Shin Tae-yong. Namun, saat ini peluangnya untuk bermain di skuad Garuda cukup besar. Karena era pelatih Patrick Kluivert, nama Cyrus Margono kemungkinan bisa dipanggil untuk menjadi pelapis Martin Paes. Dan di era Patrick bisa saja Cyrus Margono diberikan kesempatan untuk tampil bersama Timnas Indonesia. Tapi saat ini Cyrus Margono sedang tidak terikat kontrak dengan klub manapun, sejak kontraknya habis di klub Panathinaikos B, akan semakin sulit juga untuk dirinya menunjukkan kualitasnya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas, saat ini lebih mengedepankan sosok pemain yang memiliki jam terbang tinggi di klub, dan persaingan ketat di posisi kiper skuad Garuda membuat peluangnya untuk dipanggil semakin sulit. Karena Indonesia sudah mempunyai Martin Paes yang selalu diandalkan di bawah Mister Gawang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Cyrus dipanggil oleh Patrick Kluivert. Rumor itu muncul di media sosial. Akun Instagram @goalpost_Asia mengabarkan isu Rizky Ridho dengan sejumlah klub termasuk dengan Como 1907. Como 1907 bermain di Serie A musim ini. Klub tersebut dimiliki oleh keluarga Hartono melalui Saint Entertainment Ltd. Belakangan ini, Ridho juga dikaitkan dengan Como dari Serie A. Namun, menurut sumber terpercaya, rumor transfer ini belum berkembang menjadi pembicaraan yang serius. Selain itu, kontrak Ridho masih berlaku hingga 2026, tulis goalpost_Asia. Selain Como, Rizky Ridho sebelumnya juga dikaitkan dengan klub Jepang dan Korea Selatan. Tahun lalu, dia dikabarkan sempat terhubung dengan FC Tokyo di J-League. Namun, beberapa penggemar, dengan mengacu pada kasus seperti Justin Hubner, berpendapat bahwa Ridho sebaiknya tidak pindah kecuali jika waktu bermainnya terjamin. Menurut informasi eksklusif dari Goalpost, meskipun tidak dipublikasikan secara luas, Gimpo FC dari K-League 2 secara aktif mengejar Ridho untuk mengisi kebutuhan mereka di posisi bek tengah. Mereka telah melakukan negosiasi serius dan bahkan mencoba menyesuaikan ekspektasi gajinya, tetapi pembicaraan tersebut akhirnya gagal. Tulis goalpost_Asia. Rizky Ridho sendiri saat ini masih memiliki kontrak dengan Persija Jakarta hingga Juni 2026. Jika klub-klub lain menginginkan jasa Rizky Ridho, maka mereka harus membayar biaya transfer. Melansir dari Transfermarkt, bursa transfer musim dingin akan berakhir pada 27 Maret 2025. Sementara bursa transfer musim dingin Liga-Liga Eropa seperti Italia, Inggris, Spanyol, Belgia tutup pada 3 Februari 2025.
Rizky Ridho sepanjang karirnya sejauh ini belum pernah bermain abroad. Pemain 23 tahun itu sebelumnya hanya membela Persebaya sebelum memperkuat Persija. Rizky Ridho sejauh ini adalah pemain lokal yang mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia. Ia tampil baik di lini bertahan bersama Jay Itzes. Pemain kelahiran Surabaya itu sudah mencatatkan 42 caps Timnas Indonesia. Sebagai bek tengah tangguh di Timnas Indonesia, banyak dorongan untuk Rizky Ridho bermain abroad. Bahkan beberapa waktu lalu, bek Timnas Indonesia yang bermain di FC Copenhagen yakni Kevin Dix menilai Rizky Ridho layak bermain di luar negeri. Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk Timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan Timnas Indonesia. Selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat Timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi red_football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Daniel Hodoeki. Daniel Hodoeki merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Daniel Ho ternyata memiliki darah keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Jadi, pemain yang bermain di Bundesliga ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Daniel Ho merupakan seorang pemain kelahiran 30 Juni 1998. Daniel Ho juga pernah bermain untuk Belanda U21. Dengan harga 295,49 miliar, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta tertinggi Liga Jerman. Klub tersebut adalah Union Berlin. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Daniel Ho dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa Timnas Indonesia cedera, bahkan bisa jadi pemain inti. Daniel Hodoeki dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi, mengingat perjalanan Timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Daniel Hodoeki. Jika di masa depan nanti Daniel Hodoeki menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Irfan Bahdim tidak masuk ke dalam calon asisten pelatih Timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan sampai saat ini ia tidak pernah melihat bahwa Irfan Bahdim jadi calon kuat asisten pelatih tim Merah Putih. Sebelumnya ada kabar di media sosial yang menyebutkan Irfan Bahdim masuk ke dalam calon asisten pelatih Timnas Indonesia. Irfan Bahdim kabarnya akan ditemani oleh Rafael Maitimo yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Saya tidak pernah dengar nama itu, kata Erick Thohir. Saya punya hubungan baik sama Irfan Bahdim. Cuma memang saya belum dengar nama itu, lanjutnya. Lanjut Erick Thohir, proses pengumuman asisten pelatih Timnas Indonesia masih belum bisa diinformasikan. PSSI sedang mencari sosok yang tepat untuk bertugas bersama Patrick Kluivert. PSSI sudah mempunyai 10 daftar calon asisten pelatih lokal yang nantinya bertugas di Timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI tidak bisa menyebutkan namanya. Nanti dari tim kepelatihan Patrick Kluivert akan membuka siapa yang berminat untuk masuk. Mungkin pekan depan akan kami umumkan siapa saja nama-namanya. Nanti kami pilih 10 pelatih dan diseleksi sendiri oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert, ucap Erick Thohir. Kevin Dix adalah satu di antara pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia sudah mencatatkan debut di Timnas Indonesia kala berhadapan dengan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024. Kevin Dix menjadi starter di laga tersebut dan ditarik keluar pada menit ke-41 lantaran cedera. Meski apes di Timnas Indonesia, Kevin Dix cukup mujur di klubnya, FC Copenhagen. Seperti di musim ini, Kevin Dix adalah satu di antara pemain yang menjadi andalan FC Copenhagen untuk semua kompetisi. Ia telah mengemas 32 laga atau 2.712 menit bermain bagi FC Copenhagen di semua kompetisi musim 2024-2025 dengan koleksi 9 gol dan 3 assist. Di tengah sosoknya yang menjadi andalan di FC Copenhagen, Kevin Dix menjadi buruan tim-tim raksasa Eropa. Satu di antara klub yang tertarik mendatangkan Kevin Dix adalah Borussia Mönchengladbach, tim kasta teratas Liga Jerman, Bundesliga. Selain Borussia Mönchengladbach, ada klub Bundesliga lain yang tertarik memboyong Kevin Dix, yakni Wolfsburg.
Media asing asal Belanda, Voetbalprimeur menyebutkan bahwa ada klub Liga Inggris dan MLS yang juga mengincar Kevin Dix. Ketertarikan yang konkret terutama datang dari Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan VfL Wolfsburg ingin menarik pemain asal Belanda itu pada musim dingin ini, tulis media tersebut. Akan tetapi, tak diketahui nama klub Liga Inggris dan MLS yang mengincar bek berusia 28 tahun tersebut. Sumber-sumber melaporkan hal ini kepada Voetbalprimeur. Selain itu, klub-klub dari Turki, Inggris dan MLS Amerika Serikat juga tertarik dengan mantan bek Feyenoord, yang kontraknya akan berakhir di Denmark, tulis laporan Voetbalprimeur, sambung Voetbalprimeur. Meski demikian, Borussia Mönchengladbach yang paling tertarik mendatangkan Kevin Dix. Sebab, sudah sejak lama Borussia Mönchengladbach mengincar ex-pemain timnas U21 Belanda tersebut. Borussia Mönchengladbach sudah mengincar Dix sejak lama. Musim panas lalu, Bild Jerman dan beberapa media lainnya telah melaporkan bahwa Dix hampir saja pindah, namun hal itu tidak terwujud saat itu, tulis Voetbal.